Pisang, buah yang selama ini kita anggap paling aman, paling sehat, bahkan sering kita berikan pada orang tua dan anak-anak. Tapi, tahukah Anda bahwa jika pisang dikombinasikan dengan buah tertentu, reaksinya di dalam tubuh bisa berubah menjadi racun perlahan? Bukan racun yang langsung membunuh, tapi racun yang merusak organ dalam tanpa kita sadari. Dan yang paling berbahaya, kombinasi ini sangat sering dikonsumsi oleh orang usia 50 tahun ke atas. Kalau Anda, orang tua Anda, atau pasangan Anda masih sering makan pisang dengan cara ini, tolong jangan skip video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fauzan, dokter yang sehari-hari menangani pasien dengan gangguan pencernaan, metabolik, dan penyakit degeneratif pada usia lanjut. Di channel ini, saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya ingin Anda lebih sadar sebelum terlambat. Sebelum kita lanjut, kalau informasi kesehatan seperti ini penting buat Anda, silahkan tekan like dan subscribe channel ini supaya setiap minggu Anda mendapatkan edukasi medis yang jujur, sederhana, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Sebelum kita lanjut, kalau informasi kesehatan seperti ini penting buat Anda, silahkan tekan like dan subscribe channel ini supaya setiap minggu Anda mendapatkan edukasi medis yang jujur, sederhana, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Pisang memang kaya kalium, serat, dan vitamin B6. Namun, di dunia medis, tidak ada makanan yang 100% aman jika dikombinasikan sembarangan, khususnya pada orang dengan usia di atas 45 tahun, masalah lambung, gangguan ginjal, gula darah tidak stabil, atau fungsi hati yang mulai menurun. Disinilah masalah besar sering dimulai. Banyak pasien saya berkata, "Dok, saya makan sehat kok. Tiap pagi makan pisang dan buah." Tapi saat diperiksa, hasil lab menunjukkan peradangan kronis, asam lambung tinggi, bahkan tanda awal kerusakan ginjal. Dan setelah ditelusuri, masalahnya bukan pada pisangnya. Masalahnya adalah pisang dimakan bersamaan dengan buah yang salah. Buah ini sering dianggap sehat, bahkan sering dijadikan jus. Di bagian berikutnya, saya akan jelaskan masalah medis yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh dan kenapa kombinasi ini sangat berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Namun, sebelum saya sebutkan buahnya, Anda perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di lambung dan usus saat dua jenis makanan ini bertemu. Karena kalau Anda paham mekanismenya, Anda tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Kita lanjutkan perlahan di bagian berikutnya. Sebelum saya menyebutkan buah apa yang tidak boleh dikombinasikan dengan pisang, Anda perlu memahami satu hal penting terlebih dahulu. Tubuh manusia bukan mesin blender. Setiap makanan memiliki waktu cerna, enzim, dan reaksi kimia yang berbeda. Dan ketika dua jenis makanan yang tidak kompatibel dipaksa masuk bersamaan, yang terjadi bukan penyerapan nutrisi, melainkan fermentasi, pembusukan, dan pembentukan racun perlahan. Pisang termasuk buah dengan kandungan gula alami cukup tinggi, serat larut, dan sifat alkali ringan. Pisang seharusnya dicerna cepat di lambung. Namun, ketika pisang dikombinasikan dengan buah tertentu yang bersifat asam tinggi, mengandung fruktosa berlebih, dan membutuhkan waktu cerna lebih lama, maka pisang akan tertahan di lambung lebih lama dari seharusnya. Ketika pisang tertahan terlalu lama, gula alaminya mulai berfermentasi. Fermentasi ini menghasilkan gas berlebihan, alkohol alami dalam jumlah kecil, dan zat sisa yang bersifat toksik bagi usus dan hati. Jeda. Awalnya hanya terasa, perut kembung, sendawa asam, dan rasa penuh di ulu hati. Tapi jika dilakukan setiap hari, selama bertahun-tahun, dalam praktik klinis, kombinasi makanan seperti ini sering berhubungan dengan gastritis kronis, GERD, irritable bowel syndrome, resistensi insulin, bahkan penurunan fungsi ginjal secara perlahan. Inilah mengapa banyak orang merasa, saya makan buah, kok malah makin sakit.
Dan sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering membuat pasien saya terdiam lama di ruang periksa. Buah yang paling sering dikombinasikan dengan pisang ini adalah buah yang sering dijadikan jus pagi hari. Buah ini dianggap sehat, segar, dan sering diberikan pada orang tua. Padahal, jika dimakan bersamaan dengan pisang, reaksinya di tubuh bisa memicu peradangan sistemik. Secara medis, kombinasi ini menyebabkan ketidakseimbangan pH lambung, gangguan kerja enzim amilase dan protease, serta peningkatan produksi gas dan asam. Dalam jangka panjang, ini membebani hati, ginjal, dan pankreas. Namun, kabar baiknya, masalah ini sangat bisa dicegah. Di bagian berikutnya, saya akan jelaskan dengan sangat jelas dan tenang. 1. Buah apa yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan pisang? 2. 6 hal baik yang akan terjadi pada tubuh Anda jika kombinasi ini dihentikan. 3. Solusi aman agar Anda tetap bisa makan pisang tanpa rasa takut. Pastikan Anda tetap menonton, karena bagian berikutnya adalah inti dari video ini. Baik, sekarang saya akan sampaikan dengan sangat jelas. Buah yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bersamaan dengan pisang adalah buah-buahan yang sangat asam dan tinggi fruktosa, terutama jeruk, anggur, dan apel asam, apalagi jika dikonsumsi dalam bentuk jus. Ini bukan mitos, ini berdasarkan cara kerja lambung, enzim, dan waktu cerna. Pisang dicerna cepat, buah asam dicerna lebih lambat. Ketika digabung, pisang tertahan terlalu lama. Gula alami mengalami fermentasi, asam lambung meningkat, dan gas terbentuk berlebihan. Ini bukan racun instan, tetapi beban metabolik kronis yang perlahan merusak kenyamanan dan kesehatan tubuh. Kabar baiknya, begitu Anda menghentikan kebiasaan ini, tubuh akan merespons dengan sangat cepat. Bahkan, pada banyak pasien saya, perubahan mulai terasa dalam 7-14 hari. Lambung lebih tenang. Asam lambung menjadi lebih stabil. Rasa perih, begah, dan nyeri ulu hati berkurang signifikan. Perut tidak mudah kembung. Fermentasi berkurang, gas di usus menurun, perut terasa lebih ringan, terutama setelah makan pagi. Penyerapan nutrisi lebih optimal. Vitamin B6, magnesium, dan kalium dari pisang bisa diserap maksimal, tanpa gangguan enzim. 4. Energi lebih stabil. Tidak ada lonjakan gula darah mendadak. Tubuh terasa lebih bertenaga dan tidak cepat lemas. 5. Beban hati dan ginjal berkurang. Zat sisa fermentasi berkurang, sehingga kerja detoksifikasi tubuh menjadi lebih ringan. 6. Sistem pencernaan lebih teratur. BAB menjadi lebih lancar, iritasi usus berkurang, dan rasa tidak nyaman setelah makan menghilang. 6 hal ini sering dianggap sepele, padahal inilah fondasi kesehatan jangka panjang, terutama di usia 50 tahun ke atas. Banyak orang berpikir penyakit datang tiba-tiba, padahal penyakit sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan bertahun-tahun. Dan kabar baiknya, kebiasaan kecil juga bisa menjadi jalan pemulihan. Solusinya sangat sederhana dan aman secara medis. Konsumsi pisang sendiri tanpa dicampur buah lain. Beri jarak minimal 30-60 menit jika ingin makan buah asam. Hindari jus campuran pisang plus jeruk. Waktu terbaik makan pisang adalah pagi hari saat perut tidak terlalu asam atau sore hari sebagai snack tunggal. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menikmati pisang tanpa membebani sistem pencernaan. Sekarang, saya ingin Anda mendengar sebuah cerita nyata. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien usia 70 tahun datang ke klinik saya. Keluhannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa pada hidupnya. Kita bahas kisah beliau di bagian berikutnya. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Usianya 70 tahun. Sebut saja namanya Pak A. Beliau datang ditemani anaknya, dengan wajah yang terlihat lelah. Bukan lelah fisik,
tapi lelah karena sudah terlalu lama merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Keluhan utama Pak A sebenarnya terdengar ringan. Perut sering kembung, cepat kenyang, sendawa asam hampir setiap hari, badan terasa lemas walaupun makan teratur. Beliau berkata pada saya, "Dok, saya ini makan teratur, buah juga rajin, tapi kok badan rasanya makin hari makin gak enak ya?" Seperti biasa, saya tidak langsung menyimpulkan. Saya tanyakan, pola makan harian, jam makan, jenis buah yang dikonsumsi, kebiasaan pagi hari. Dan disinilah satu kebiasaan muncul, kebiasaan yang menurut beliau sangat sehat. Setiap pagi, Pak A selalu sarapan ringan. Menu favoritnya, pisang dan jus jeruk. Beliau berkata, katanya bagus buat pencernaan dan daya tahan tubuh, Dok. Dan inilah yang sering terjadi. Niat baik yang tidak dibarengi pemahaman tubuh. Pada usia 70 tahun, produksi enzim pencernaan menurun. Asam lambung lebih sensitif. Fungsi ginjal dan hati tidak sekuat dulu. Sehingga kombinasi makanan yang dulu terasa aman, kini bisa menjadi pemicu gangguan kronis. Saya lakukan pemeriksaan penunjang. Hasil yang kami temukan, tanda gastritis kronis ringan, peningkatan asam lambung, fungsi ginjal masih dalam batas normal, tetapi mulai terbebani. Gula darah puasa normal, namun fluktuatif. Tidak ada penyakit berat, tapi ada peringatan awal. Saat saya jelaskan bahwa masalahnya bukan pada pisangnya, melainkan kombinasinya, Pak A terdiam lama. Lalu beliau berkata pelan, "Berarti selama ini saya salah ya, Dok?" Saya jawab, "Bukan salah, Pak. Bapak hanya belum tahu." Saya hanya minta beliau melakukan perubahan sederhana. Pisang dimakan sendiri, jus jeruk dipindahkan ke siang hari, diberi jarak waktu minimal 1 jam, dan minum air hangat setelah bangun tidur. Tidak ada obat mahal, tidak ada suplemen khusus. 3 minggu kemudian, Pak A datang kembali ke klinik. Wajahnya lebih segar. Beliau berkata, perut sudah jarang kembung, sendawa hampir tidak ada, badan terasa lebih ringan, dan tidur lebih nyenyak. Perubahan kecil, hasil besar. Cerita Pak A ini bukan satu-satunya. Saya melihat pola yang sama pada banyak pasien usia lanjut. Dan inilah alasan kenapa edukasi sederhana seperti ini sangat penting. Hari ini, kita belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa pisang bukanlah masalah. Buah itu sehat, aman, dan bermanfaat. Namun, cara kita mengonsumsinya yang menentukan.
Apakah tubuh mendapatkan manfaat atau justru beban? Ketika pisang dikombinasikan dengan buah yang sangat asam, seperti jeruk, anggur, atau apel asam, terutama tanpa jeda waktu, yang terjadi bukan penyerapan nutrisi, melainkan fermentasi berlebihan, peningkatan asam lambung, gangguan enzim, dan beban metabolik jangka panjang. Ini tidak langsung terasa hari ini, tapi terasa bertahun-tahun kemudian. Banyak orang berkata pada saya, "Dok, andai saya tahu dari dulu." Dan hari ini, Anda tahu lebih dulu. Pengetahuan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi diri Anda dan orang yang Anda sayangi. Kabar baiknya, tubuh manusia luar biasa. Ketika kita berhenti menyakitinya, ia akan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Dan perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini akan menjadi hadiah besar bagi kesehatan Anda di masa depan. Kalau video ini bermanfaat buat Anda, silahkan like dan subscribe channel ini. Bukan untuk saya, tapi agar semakin banyak orang yang mendapatkan edukasi kesehatan yang benar dan sederhana. Saya juga ingin mengenal Anda. Tuliskan di kolom komentar nama Anda dan asal daerah Anda, biar saya tahu edukasi ini sampai kemana dan siapa saja yang ingin hidup lebih sehat bersama. Saya Dr. Fauzan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jaga pola makan Anda, karena kesehatan selalu dimulai dari hal-hal kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.